Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, damai di hati. Puji syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini. Kami berkesempatan kembali, Tuhan kasih anugerah untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian, pemirsa, dimanapun berada. Hormat bagi Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu, damai di hati dari sorga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari pemirsa sekalian yang sudah bersama-sama on di voice note, Telegram, WhatsApp, dan di live streaming, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan di semua platform media sosial, dimanapun Bapak Ibu mendengarkan pelayanan ini, ada kasih Tuhan yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang berdosa, yang terhilang. Ketika engkau menerima Yesus, maka engkau waktu meninggalkan ini, engkau masuk surga. Mari kita jangan berdiam diri. Hari ini dunia sedang bergoncang, orang butuh firman Tuhan. Mari saudara-saudara, silahkan kita membagikan link tautan ini. Yang belum follow, di follow. Yang belum subscribe, di subscribe. Supaya sama-sama kita boleh menjadi duta Kristus di muka bumi ini, ikut membagikan sharing firman Tuhan. Dunia, bumi ini, si cakrawala ini dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus berubah, Dia adalah sang pembuat mujizat yang sejati. Dulu, hari ini, esok, selamanya kekal, Yesus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasanya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagi. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan.
Glory to God. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Engkau layak disembah. Engkaulah Tuhan atas bumi ini. Engkau penuh kasih yang melimpah. Kemurahan-Mu Tuhan, memaafkan, mengampuni, melepaskan dari yang jahat, menyembuhkan mereka yang sedang sakit, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati. Ya, dalam nama Yesus, apa yang Bapak Ibu minta dan doakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya, kuasa Tuhan terjadi lewat pelayanan ini. Dari sekian banyak kesaksian-kesaksian begitu indah, saya publish satu kesaksian autoimun sembuh. Sebentar Bapak Ibu, saya kasih tunjuk sedikit yang saya tampilkan di thumbnail YouTube. Itu hanya sebagian kecil dari bagaimana menyiksanya seseorang yang terkena autoimun itu, ya. Ini saya tunjuk nih, seramnya kasihan. Ya, seramnya ini karena autoimun.
Yang tadi saya publish di thumbnail YouTube itu hanya sebagian saja di bagian punggung. Tapi lihatlah betapa seramnya itu. Ya, ini ketika autoimun menyerang kulit tubuh seseorang. Masih ada lagi yang lain. Sampai kasihan di muka, di matanya sudah seperti ini. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ada lagi. Ya, lihatlah betapa mengerikan itu ketika seseorang divonis autoimun. Tetapi saya mau saksikan di sini bahwa vonis dokter bukan akhir hidupmu, tetapi jalan atau pintu untuk engkau bisa mengalami yang namanya mujizat kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus, in Jesus name. Masih ada lagi, ada. Seram sekali nih. Ini dia. Ini sekujur badannya menjadi seperti kulit ular, ya. Tetapi lihatlah di sini ketika doa orang benar dinaikkan, apa yang mustahil bagi manusia mungkin sukar bagi medis, dokter, obat-obatan, menjadi mungkin bagi orang yang percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Saudara nanti jadikan ayat emas bagi hidup Anda, perjalanan iman Anda, ataupun bisa Anda bagikan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan yang namanya mujizat Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan itu sungguh besar dan sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah dan tidak pernah meninggalkan kami. Selama ada di dunia ini, anugerah Tuhan melimpah-limpah. Ketika ramai-ramai, anugerah Tuhan melimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahnya, besar anugerah Yesus Kristus untuk seluruh dunia ini. Amin. Terberkati sekali ya, mengingat kalimat besar anugerah Tuhan Yesus untuk dunia ini, maka tentu kita mengkaitkan dengan peristiwa di bulan Desember, Natal. Sebentar lagi seluruh dunia merayakannya. Dan tentu setiap gereja dimanapun kau berjemaat pasti ada suasana momentum Christmas atau Natal. Ya, silakan di-sharing bagaimana sukacita menyambut Natal di kota, di gereja, atau di negara mana Anda sedang berada hari ini. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, sebentar juga saya mau pujian ini, lalu kasih firman Tuhan, hidup kita itu dipanggil Tuhan bukan untuk supaya kita menjadi nyaman, tetapi hidup kita itu sebagai orang Kristen supaya bermakna.
Contoh yang paling jelas ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk bermakna dengan kesederhanaan. Oleh karena figur saya Tuhan Yesus, teladan agung saya Tuhan Yesus, maka nanti juga di bulan Desember ini, ya, khususnya nanti untuk yang saya setelah tanggal 7 pimpin kebaktian minggu dari Balikpapan, lalu saya akan terbang ke Makassar untuk menghadiri, ada sebuah panggilan hati, menghadiri Natal bersama kurang lebih 5.000 orang lemah, ya, 5.000 orang lemah di Makassar, dan Pastor Andi akan hadir di sana. Kenapa saya terpanggil Natal seperti ini? Dan saya pun juga mengadakan Natal seperti ini. Karena seperti firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Karena ini adalah Natal bersama kurang lebih 5.000 orang lemah di Makassar. Saya beberapa kali melayani tempat ini, itu namanya komunitasnya Rupeh, Rumah Penyembahan. Yang dimana di sana berkumpul orang-orang yang suka berdoa. Kita support mereka, tim yang ada, leader di sana, komunitas, kasih beras, kasih ongkos, karena mereka saat ini memang suka berdoa menyembah Tuhan, tapi penghidupan mereka betul-betul perlu disupport. Dan mereka adakan Natal, Pastor Andi hadir di sana, dan kami juga membuat memberkati mereka semua. Karena saya tahu bahwa Andi Simon dan sebenarnya semua orang percaya dipanggil kita itu bukan untuk menjadi nyaman, tetapi bagaimana hidup kita bermakna. Setiap area pelayanan Anda, apapun talenta, karunia, hikmat, marifat, kemampuan, prestasi, potensi Anda miliki, biarlah semua yang utama bermakna, bukan untuk nyaman, tapi untuk bermakna. Kalau engkau pintar, itu bagus. Tapi kalau hidupmu bermakna, itu istimewa dan luar biasa. Junjungan agung saya, Tuhan Yesus Kristus datang di Bethlehem dengan sederhana, dan saya rindu membawa pujian ini, menghantar setiap hati terbuka untuk ditaburi sabda firman Tuhan Yesus. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat lahir di kandang domba di Bethlehem. Yesus Juru lahir di hati, lahir di hatiku.
Puji Tuhan. Ingatlah semua gereja Tuhan di zaman ini, ada kala Natal dengan sederhana. Kalau memang ada berkat, mau kasih door prize, bagi-bagi berkat kepada yang lemah, bagus. Tapi tidak usah minta-minta, hanya untuk kemewahan. Sederhana, Yesus lahir di sana, Yesus ada di sana. Amin. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di bukan di hotel mewah, bukan di gedung mewah, tapi di Betlehem, di kandang domba. Yesus Juru Selamat, biarlah lahir di hati Anda semuanya dan menjadi Tuhan dan Kristus selama-lamanya. Amin. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatimu. Kita sebentar kita katakan, Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat, Tuhan di hidupku. Amin. Amin. Yang penting mau Natal dimanapun atau pelayanan apapun di desa, di kota, bermakna. Yang pertama bukan titel, bukan kemewahan, bukan stage panggung, bermakna apa tidak, karena itu yang Tuhan hitung nanti di kekal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Oh, kita nanti abis ini kita mau bilang Kristus lahir di hatiku. Kristus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Makasih. Dimanapun melayani, ingat loh, dengan kasih, KASIH, kasih agape. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem, lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat, Tuhan di hidupku. Oh, Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem, lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Lahir di hatiku. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to Jesus. Amin. Yuk kita mendengar firman Tuhan di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. Siapa yang terberkati dengan pujian-pujian yang baru kita dengarkan, nyanyikan? Saya. Puji syukur. Hari ini saudara-saudara masa-masa perah Natal ya. Pastor Randi akan membawakan satu renungan firman. Kita mau lihat dari kehidupan Nehemia. Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa sekali lagi saya katakan, kita ini menjadi orang percaya bukan mencari kenyamanan. Demikian pun setiap pelayanan kita itu harus memberi dampak positif atau singkatnya bermakna. Karena demikianlah Tuhan memanggil kita bukan untuk ada di zona nyaman, tetapi bagaimana kita memberikan dampak keselamatan. Injil diberitakan, kasih Kristus menyala. Saya mengajak saudara melihat firman Tuhan ya di dalam kitab suci, yaitu Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat ya. Silakan diketik Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Seperti biasa, silakan diposting ulang, disiarkan, di-share. Terima kasih, saya bacakan bagi pemirsa yang terkasih. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan Yesus ada tertulis. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Saya ajak saudara melihat lagi satu bagian firman Tuhan. Silakan diketik Nehemia pasal 2 ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8. Terima kasih. Silakan disiarkan, saya membacakan. Ada tertulis dari Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda. Garis bawah kata utuslah aku. Utuslah aku. Di mana engkau berada, biarlah jadi rema. Utuslah kami Tuhan di mana tempat engkau mau. Nehemia minta
diutus ke Yehuda. Di sana tempat yang sedang ada pergumulan, ada teriakan minta tolong untuk bisa dibangun kembali. Ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lihat, luar biasa sekali. Ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku pada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Tuhan yang murah melindungi aku. Saya mendapatkan berkat Tuhan luar biasa, maka saya membagikan kepada Anda. Bagaimana kisah atau perjalanan hidup seorang Nehemia, yang dia ini hidup nyaman di istana Persia, menjadi orang kepercayaan raja, bukan orang biasa, tetapi orang yang ada di istana. Juru minumnya raja loh, orang kepercayaan penguasa pada zamannya. Nehemia hidupnya mapan, hidupnya nyaman, karirnya stabil, masa depannya jelas sekali, karir politiknya baik. Kalau misal diibaratkan zaman sekarang, tapi dia setia konsisten pada panggilannya. Saya pribadi tidak pernah setuju kalau misalnya ada pendeta, pastor tiba-tiba masuk ke pemerintahan, ikut caleg, baik caleg gagal kah atau caleg berhasil jadi anggota dewan kah. Saya pribadi tidak setuju akan hal itu. Karena kita dipanggil Tuhan bukan remeh-temeh. Kita dipanggil Tuhan dengan tujuan ilahi yang kekal. Maka kita belajar setia, konsisten, sekalipun kita masih manusia, punya keterbatasan, tapi jangan tergiur. Jangan jadikan pelayanan batu loncatan. Pelayanan jadikanlah panggilan tertinggi dalam hidup manusia. Engkau manusia, itulah panggilan tertinggi. Berdiri di antara hidup yang mati. Berdiri di antara orang yang berdoa bagi jiwa yang terhilang untuk diselamatkan. Jadi jangan tukar pelayanan tertinggi dengan hanya jabatan yang hanya 3 sampai 5 tahun saja. Nehemia luar biasa menurut saya. Dia sudah profesional, dia bahkan ekspatriat, dan dia udah punya posisi yang tinggi. Tapi lihatlah, Tuhan memilih orang seperti ini, yaitu orang-orang yang punya hati belas kasihan. Suatu hari, apa yang kita baca barusan, dia mendengarkan kabar datang dari Yerusalem, yaitu orang-orang yang masih tinggal di sana
ternyata mereka hidup kasihan dalam kesusahan besar dan kehinaan. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintunya telah terbakar. Ini seperti yang saya dengar waktu saya di Surabaya. Negeriku tercinta mengalami bencana nasional, dalam hal ini Sumatera, Sibolga, Medan, Tapanuli Tengah dan sekitarnya itu mengalami longsor. Saya mau buat apa? Saya berkesempatan mengadakan malam doa di Surabaya yang datang begitu banyak. Kita berdoa. Besoknya saya mendapat kesaksian-kesaksian cuaca membaik, yang tadi mereka ada dalam hutan mendapat pertolongan, bupati turun tangan, presiden turun tangan, menteri-menteri semua langsung datang menjadi semua tertuju bantuan ke sana. Lalu saya berpikir awalnya saya juga mau memberkati 5 ton bantuan. Saya berdoa, ya Tuhan, kirimkan berkat, kalau Tuhan sediakan saya mau kirimkan. Tapi ternyata saya urunkan niat saya karena ini adalah langsung menjadi fokus perhatian pemerintah di negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pemerintah yang ada. Terima kasih Pak Prabowo presidenku dan semua jajarannya yang baik hati yang sudah turun ke sana. Lalu ada kerinduan saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang hanya duduk-duduk saja. Saya mau berdoa, ya Tuhan, jika Tuhan izinkan saya boleh ada di titik longsor itu untuk datang, kalau misal di pemerintahan ada istilahnya untuk healing, untuk terapi penyembuhan dari pasca musibah, trauma, dan misalnya saya dapat kesempatan bisa hadir di sana, saya mau sekali hadir Bapak Ibu untuk mengajak mereka berdoa. Karena saya tahu kekuatan doa itu luar biasa. Maka termasuk salah satu saya urunkan niat saya untuk memberikan bantuan 5 ton kepada sesuatu di Sumatera yang alami longsor, karena ada suara-suara berkata yang kami perlukan dari Pastor Andi bukan bantuan bertonton itu, tapi doanya. Saya bersyukur sekali kalau hari ini hamba Tuhan sederhana ini bisa menjadi berkat, doa-doanya dikabulkan Tuhan. Dan saya dapat banyak kabar, terima kasih Pastor, didoakan anakku yang hilang kembali berhari-hari ternyata hidup. Dan ada kesaksian sudah saya baca di testimoni, bagaimana juga banyaklah ya. Terima kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya rindu bukan hanya baca firman, tapi saya rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kembali kita melihat kisah dari Bible yang Roh Kudus ilhamkan. Nehemia luar biasa sekali. Dia mendengar orang-orang susah, dia nggak berpangku tangan. Dia tidak menyimpang saldonya hanya untuk dirinya, untuk kenyamanannya. Tapi dia mau turun sing-singkan lengannya. Karena dia peduli dengan kesusahan besar, kehinaan, yang mana tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu terbakar. Tercatat Nehemia 1 ayat yang ketiga. Kabar ini telah menggoncang hatinya, membuat Nehemia menangis. Lalu ia mengambil langkah iman, dia mulai berpuasa, dia mulai berdoa, dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Bagi bangsanya, dia tidak lagi bisa nyaman di tempatnya
karena dia tahu rumah Tuhan terbengkalai. Ada orang-orang yang berseru minta tolong. Dia nggak peduli orang itu doktrin apapun juga, tapi ada jeritan, seruan, minta tolong, dan dia tergerak luar biasa. Dia tergerak dan dia bergerak. Mungkin hari ini kita seringkali tergerak, tapi belum bergerak. Nehemia luar biasa. Roh Tuhan berkuasa hidup dia. Dia mulai melangkah dengan iman. Dari situlah terjadi pintu-pintu terbuka. Nehemia mulai berdoa. Dia tergerak, dia berdoa. Dia mulai bergerak, dia ambil langkah. Dia ketemu raja dan dia bilang, "Raja, utuslah aku ke Yehuda, ke pekuburan nenek moyangku, supaya aku bisa bangun kembali di sana, jadi berkat di sana." Tercatat di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Bisa kita bayangkan gak sih Bapak Ibu terkasih, betapa luar biasa, hatinya luar biasa loh, penuh belas kasihan. Bayangkan saja, Nehemia ini dia rela meninggalkan posisi elit di kerajaan Persia untuk menjadi mandor pembangunan di kota yang hancur. Nehemia ini rela menukar pakaian kebesarannya dengan debu dan batu. Disitulah Tuhan melihat dan memberikan panggilannya. Tuhan panggil orang tidak salah. Kalau Anda hari ini dipanggil Tuhan, tidak salah. Kalau Anda hanya jadi penonton dan lihat orang dipakai Tuhan luar biasa, jangan kau iri. Lalu mengframing gosip-gosip murahan supaya orang itu jatuh, digembosing. Hati-hati antara gereja Tuhan. Saya berbicara banyak gereja hari-hari ini, jangan saling gembosin. Gereja bukan kompetitor, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan persaingan, gereja bukan perusahaan, gereja bukan ladang uang, bukan tempat cari cuan. Gereja itu milik Kristus dan jiwa-jiwa milik Bapa di sorga. Hai hamba Tuhan, pendeta, pastor, tidak ada satu tetes darahmu tertumpah untuk membayar keselamatan jiwa manusia. Maka jangan pernah engkau menguasai jiwa mereka, tapi bimbing, arahkan dia kepada Kristus sebagai gembala yang agung dan sejati. Tuhan sering membuat saya tidak tenang dalam kenyamanan. Karena Tuhan memanggil saya bukan untuk hidup nyaman. Demikian pun Anda sekalian yang peka dengan urapan dan panggilan Tuhan. Tuhan seringkali mengizinkan Anda untuk tidak tenang dalam kenyamanan. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada tugas yang akan kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita bangun di luar sana. Bisa jadi ada orang-orang yang berseru, yang sakit, atau mereka yang butuh pelayanan, atau jiwa-jiwa yang hampir akhir hidupnya. Nehemia, sekali lagi kita bisa melihat, dia berani berkata, "Tuhan, utuslah aku." Dan apakah dia menjadi sempurna? Tidak. Tapi waktu dia mulai melangkah, Tuhan menyempurnakan dia. Nehemia melangkah, Tuhan membuka jalan. Raja memberi izin, bahan bangunan dipersiapkan dan perlindungan diberikan kepadanya. Jadi jangan takut bagi saudara di akhir zaman ini yang mengaku melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan,
Jangan takut kekurangan. Melangkah saya dengan iman. Tuhan sanggup untuk menyiapkan. Bukan kita berkata, Tuhanku sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku. Karena Tuhan akan menyertai pekerjaannya, anak-anaknya, hamba Tuhan yang benar, yang melakukan firman-Nya, yang percaya akan kedaulatan dan kuasa-Nya yang tidak berubah. Luar biasa. Melangkah dengan iman, Tuhan buka jalan karena tangan Tuhan yang murah melimpah atas kita semuanya. Tercatat dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-8. Pemirsa yang terkasih, inilah bukti kalau Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan yang akan menanggung biayanya. Natal sebentar lagi. Proposal banyak yang jalan. Saya dapat banyak proposal. Ingatlah, ini Natal untuk Raja segala raja. Harusnya tidak jalan proposal. Bikin malu. Merayakan kelahiran Kristus Raja segala raja, tapi mintanya minta-minta. Bahkan kepada orang tidak seiman. Tidak oke. Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang ada padamu, kalau Tuhan memberkati, yang mustahil menjadi mungkin. Yang sederhana kalau diberkati bisa berdampak, bisa menjadi berkat. Jadi jangan pernah takut kalau Tuhan mengutus Anda, lakukanlah pekerjaan Tuhan, bahkan seperti Anda yang sudah terberkati, sudah nyaman. Kalau Tuhan memanggilmu, jangan pernah engkau tinggi hati untuk menolak panggilan Tuhan. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menyatakan kasih kemuliaannya dalam hidup Anda. Tuhan memilih Anda tidak kebetulan, karena rancangannya adalah rancangan kekal. Banyak tembok yang harus dibangun di sekeliling Anda, termasuk gereja ataupun jemaat ataupun Anda rumah-rumah orang miskin. Banyak perlu kita perhatikan. Kiranya ini bisa jadi berkat bagi setiap kita dan juga hadir memberi penguatan bagi orang-orang lemah. Let's pray. Inamahuraha makuraba hekana kuka heaya kakarama shikaba rekana kurama rohama babaha harakakana. Firman suara Roh Kudus, Alkitab sudah saya baca ya Tuhan, sudah saya sharingkan, dan kiranya Roh Kudus menolongku membuka hati setiap mereka dan firman tertanam dalam hidup mereka masing-masing. Rame-rame mereka menjadi pelaku firman Tuhan, supaya setiap orang di mana mereka berada percaya dan melihat buah-buah kehidupan sebagai Kristus, milik Kristus, lakukan firman Kristus dan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit ada berkat kesembuhan turun dalam hidup mereka. In Jesus name. Amin. Saya percaya firman ini membangkitkan setiap Anda, dan firman ini menyembuhkan yang lemah, yang susah, yang sakit, dapat berkat sehat. Amin. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk memberkati air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan yang mau saja air minum dan minyaknya, lalu angkat dan kita akan memberkatinya. Puji Tuhan, puji syukur, minyak dan air di tangan pemirsa terkasih. Saudara bisa angkat lebih tinggi. Saya berdoa, diberkatilah Anda yang memegang air dan minyak ini.
Diberkatilah setiap air minum dan minyak tangan Anda, jadi alat kesembuhan dalam nama Yesus. Air ini adalah air berkat. Sakit penyakit apapun juga, berkat kesembuhan ilahi mentahirkan. Minyak ini minyak diurapi. Oleskan dalam nama Yesus, ada kesembuhan ilahi terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan diminum airnya, digunakan, dan juga bisa dikasih kepada orang lain, sehingga terus kita boleh menjadi saksi Kristus dalam berbagai kegiatan, ya, pelayanan, aktivitas dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat yang sakit-sakit sehat dan sembuh. Natal tahun ini engkau bugar, bisa melayani dan aktif gereja ya. Amin. Apabila saudara terberkati dengan sampaikan renungan tadi, Bapak Ibu silakan membagikan renungannya kepada teman-temannya, supaya mereka betul-betul di akhir zaman ini bisa benar memaknai Natal. Jangan sampai euforia, celebration. Sekali saya katakan, kalau engkau ada berkatmu, silahkan rayakan, tapi tidak usah dalam untuk yang tidak berguna, tetapi untuk orang miskin, ya. Seperti nanti juga doakan Pastor Andi di hari Natal 25. Oh ya, saya kasih tambah informasi dulu ya sebelum akan doa berkat. Jadi tanggal 7 Desember Pastor Andi pimpin kebaktian di Balikpapan, ya. Tanggal 14 Desember Pastor Andi pulang kampung. Jadi tanggal 14 Desember Pastor Andi pulang kampung. Tahu kan di mana kampungku tuh? Makassar. Oleh karenanya, tanggal 14 Desember, Pastor Andi akan pimpin kebaktian minggu dari kampung halaman, dari kota Makassar. Ya, berarti kebaktian di Balikpapan tanggal 7 saja, 14 ditiadakan karena pastornya pimpin kebaktian dari kampung halaman, dari kota Makassar tanggal 14-nya. Lalu tanggal 21 Desember Pastor Andi pimpin kebaktian di Balikpapan, sekaligus juga Bapak Ibu nanti di situ mendaftar yang akan menerima nanti berkat Natal, berkat beras kesembuhan, beras berkat di hari Natal, ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, tanggal 7 Desember Pastor Andi pimpin kebaktian di Balikpapan, ya. 14 Desember Pastor Andi pulang kampung dan nanti akan pimpin kebaktian dari gereja IHS Makassar, ya, gereja IHS pusat di
Gunung Latimojong di Makassar. 14 kebaktian, saya memberi diri pimpin kebaktian 2 kali. Sebetulnya ada kebaktian 4 kali, 5 kali. Pastor Andi pimpin semuanya. Saya bilang terima kasih senior pastor. Saya 2 kali cukup, pagi dan sore. Ya. Lalu tanggal 21 Desember Pastor Andi pimpin kebaktian kembali di Balikpapan, sekaligus di situ akan dibuka pendaftaran gratis lah ya. Pendaftaran hanya untuk mengkonfirmasi, jadi tidak berbayar. Hati-hati oknum-oknum yang pakai jubah pelayanan minta bayar, hati-hati, itu bukan saya. Untuk nanti yang mau menerima berkat Natal 25 Desember, Pastor Andi oleh anugerah Tuhan akan membagikan 5 ton, ya, 5 ton bantuan kasih di hari Natal. Kiranya semua ini bisa jadi berkat. Lalu lanjut lagi, 25 selesai, ya sudah. Di awal tahun Pastor Andi tanggal 1 itu hari Kamis, 1 Januari 2026, dalam berkat Tuhan, jika Tuhan izinkan, akan membagikan 1000 botol minyak berkat, minyak kesembuhan, minyak healing. Nanti seperti apa? Ikuti terus, subscribe channel ini supaya pastor bisa update bagaimana Anda mendapatkan. Banyak yang minta. Saya bilang, saya tidak dikirim. Banyak yang mau ganti ongkir, mau bayar, maaf, tidak diperjualbelikan. Saya hanya kasih di hari-hari tertentu di mana saya tergerak, dan saya sudah infokan lebih awal. Jadi jangan lagi maksa telepon, WhatsApp, berapa harganya, saya minta ini itu. Tidak dikirim, tidak diperjualbelikan. Saya dapat gratis cuma-cuma. Matius 10 ayat yang ke-8. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian, saya kasih doa untuk mohon berkat kepada setiap kita. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Sepanjang hari ini engkau diberkati, engkau sertai, engkau dilindungi. Dalam nama Yesus, apa yang Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, diberkati. Keluar masukmu diberkati. Dalam menyongsong hari Natal di gereja masing-masing, diberkati. Segala penyediaan yang dibutuhkan, diberkatilah. Melangkah dengan iman. Kalau engkau hari ini sebagai panitia, seksi konsumsi, seksi dana, jangan khawatir. Kalau ini pekerjaan Tuhan, ada restunya Tuhan. Tuhan yang kirimkan berkat penyediaannya. Nggak perlu minta-minta, nggak perlu proposal, nggak perlu cari muka. Tuhan memberkati semua kita sesuai kehendaknya. Terimalah berkat ini. Sepanjang hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus, diluputkan dari kecelakaan, maut, penipuan, hipnotis, kerugian, diluputkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan hidup, Tuhan kita hidup, Dia berkuasa untuk men-take over hidup Anda. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya.
pujiannya. Besok lagi ke Chelsea ya. Aktivitas hari ini pastor juga ada kegiatan dan harus juga aktivitas di jam-jam ini. Sampai ketemu besok lagi ya. Dadah. Jangan marah dan kecewa ya. Semua berkati. Bless you. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu
malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.